Senja pun menghampiri desa Kenok. Masud sedang duduk-duduk di balai bambu dengan gurunya. Guru, terima kasih banyak yang diberikan ilmu kepadaku. Apa artinya diriku jika tidak ada guru? Masud. Kamu harus tahu barang siapa yang mempunyai ilmu walaupun sedikit harus diberikan kepada orang lain. Tiba-tiba istri Masud membawa teh hangat. Akan lebih baik kalau mengobrol sambil minum teh hangat. Silakan. Biasa aja istri kamu. Tiba-tiba muncul 3 orang pengawal kerajaan. Guru dan pengawal menunggu di halaman depan. Masud dan istrinya duduk di balai-balai bambu. Istrinya menangis. Maaf guru, ada perintah dari Paduka Raja yang saya beritahukan kepada guru. Katakanlah. Paduka Raja memerintahkan guru agar memberantas pemberontak di wilayah tetangga karena banyak warga yang menderita dan mati. Baiklah. Guru, perkenankan hamba yang pergi ke medan perang. Karena sudah saatnya saya mengabdikan diri saya kepada negara dan bangsa ini. Baiklah. Kamu rela meninggalkan aku sendiri? Kamu rela? Kamu tidak usah bersedih dan menangis, aku akan kembali. Bagaimana aku tahu kamu selamat atau tidak? Kau akan tahu aku selamat atau tidak. Bagaimana cara? Jika aku selamat, maka balai-balai bambu akan terlihat bersih. Jika tidak, maka balai-balai bambu akan ada bercak darah. Tapi kamu harus janji akan selamat dan cepat pulang. Ya, aku janji. Sebuah medan perang, Masud dan pasukan yang lain beradu pedang. Tombak dan tanpa diduga, pasukan musuh mengepung Masud dan pasukan lain. Lebih baik kalian menyerah dan membantu kita. Aku tidak sudi berjabat tangan denganmu. Tutup mulutmu atau aku sobek. Fitnah apa lagi yang Raja ucapkan? Kalian hanya dijadikan alat kekuasaan Raja. Apa maksudmu? Dulu, Raja kalian memfitnah kalau kami membakar ladang-ladang warga yang mengakibatkan banyak warga mati kelaparan. Tapi itu semua bohong. Kami tidak pernah membakar ladang-ladang tersebut. Kami di sini membela warga yang hasil panennya diberikan kerajaan dan dari kerajaan diberikan ke kerajaan lain. Kami di sini kelaparan. Kami di sini butuh makanan. Oh, jadi maksudmu Raja memperluas jaringan-jaringan kerajaan tetangga dengan cara rakyat kita menderita. Bawa mereka ke kampung. Siap. Semua dibawa ke kampung. Pagi yang mendung, istrinya Masud keluar dari rumah dan langsung menuju balai bambu. Tapi alangkah kagetnya ketika istri Masud melihat dan banyak sekali bercak-bercak darah. Ya Tuhan, kenapa bercak-bercak darah ini muncul? Apa yang harus aku lakukan? Apakah dia tertangkap atau mati? Ya Tuhan, kini aku hidup sendiri, jadi teman hatiku. Apa yang harus aku lakukan? Coba aku marah Masud pergi. Mungkin ini tidak akan terjadi. Masud dan pimpinan pemberontak sedang duduk berhadapan di sebuah ruangan dengan jendela di samping mereka. Aku baru mengetahui ini masalah. Apa maksud dari Raja? Dulu, aku dan Raja berteman. Tapi ketika dia ingin mencalonkan diri menjadi Raja, dia menyuruhku agar berpura-pura menjadi pemberontak. Dan dia ingin menjadi pahlawan. Dan dia menjadi menteri. Dan saat itu lagi, dia menyuruhku untuk berpura-pura menjadi pemberontak lagi. Dengan alasan, kalau Raja saat itu tidak mensejahterakan rakyat. Dan tanpa diduga, dia menjadi Raja. Saat dia menjadi Raja, banyak warga yang mati kelaparan. Para petani dipaksa agar hasil panennya diberikan ke kerajaan dan dari kerajaan diberikan ke kerajaan lain. Banyak menteri-menteri yang memperkaya diri sendiri. Banyak anak kecil yang mati karena busung lapar. Coba kamu lihat keluar. Ada apa? Sudah, lihatlah keluar. Masud bangkit dan menatap keluar. Apa yang kamu lihat di luar? Banyak para anak kecil dan ibu yang menangis. Lantas apa yang kita lakukan? Aku akan memperjuangkan hak-hak anak bangsa. Kita semua sama, bukan hanya Raja yang boleh buang air. Tiba-tiba
Anak buah masuk. Maaf, Tuan. Ada apa? Maaf, Tuan. Prajurit kerajaan kabur dari penjara. Kejar dan bunuh dia. Siap, Tuan. Anak buah keluar masuk dan pimpinan pemberontak keluar. Istri masuk duduk di samping Kawi di balai bambu. Bukannya saya tidak menghargai suami kamu, tapi kamu sendiri tahu bagaimana perempuan cantik seperti kamu hidup sendiri. Maukah kamu menerima lamaranku? Bukannya aku menolak, tapi aku merasa kalau suamiku masih hidup. Dan apa kata orang kalau kita menikah? Sedangkan kamu perjaka, sedangkan aku janda. Peduli apa mereka? Aku yang menjadi hidup ini, bukan mereka. Sungguh aku sangat cinta sama kamu. Sudah setahun kamu menunggu masuk, tapi nyatanya kamu harus melakukan semuanya. Istri masuk menatap bercak-bercak darah di balai-balai bambu. Baiklah, Baiklah apa? aku terima lamaran kamu. Terima kasih, aku akan membuat dengan meriah. Mari kita pergi Kemana? ke keluarga aku. Istri masuk ditarik oleh Kawi untuk pergi ke rumah Kawi. Kampung pemberontak sedang ramai. Pimpinan pemberontak berdiri membelakangi masuk yang duduk. Kenapa kamu tidak coba kabur dari sini? Tidak ada gunanya. Tiba-tiba tempat itu dikepung oleh prajurit kerajaan. Semua angkat tangan dan raja menghampiri pimpinan pemberontak. Kawan lama, bagaimana dengan kabarmu? Kamu harus tahu kalau kamu tidak akan pernah unggul dariku. Menindas. Siapa yang tertindas? Bukankah aku sudah ada tempat yang layak di sampingku? Tapi kamu dengan sombong menolak. Aku tidak sudi duduk dengan orang munafik seperti kamu. Kau yang munafik, aku tahu kamu sangat membutuhkan hasil panen tapi tetap bersikeras tidak ingin menyatakan diri. Coba dulu aku tidak membantumu saat itu. Mungkin rakyat tidak akan menderita seperti ini. Apakah ini janji yang kau dulu ucapkan? Apakah kelaparan dan anak-anak yang mati karena busung lapar? Apakah anak-anak yang sakit dan tiada obatnya? Kau dan menterimu hanya mementingkan diri sendiri. Coba kalian pikir, seberapa banyak warga yang mati sia-sia karena ulah kalian? Tabib hanya boleh mengobati anak menteri dan raja. Guru-guru hanya boleh mengajar anak menteri. Diam, pemuak mendengar ocehan. Raja mengambil pistol laras panjang lalu menembak pimpinan pemberontak. Pimpinan pemberontak langsung rubuh dan terbaring ke tanah. Raja langsung pergi diikuti oleh para pasukan sambil membawa tahanan. Raja berjalan berdampingan dengan Masuk. Acara akad nikah pun sebentar lagi. Tiba-tiba Masuk datang dan merasa aneh karena banyak orang. Oh begini, istri tidak tahu diri. Suami pergi perang, ini malah menikah lagi. Masuk menghampiri dalam. Mas, apakah boleh saya meminjam wayangnya? Jangan mas, sebentar lagi akan dipakai mas. Biar saya mendalanginya. Jangan mas, nanti bisa kacau mas. Masuk mengeluarkan belati. Kasih atau berarti ini yang berbicara? Baik mas. Dalang itu pergi. Masuk langsung duduk di tempat dalang dan mulai menatap istrinya dan duduk tepat di hadapannya. Hanya terhalang oleh meja wayang. Masuk mulai mengeluarkan wayang Rama dan Sinta. Ayo, aku akan pergi ke medan perang. Maukah kau menunggu aku pulang? Kang Mas, aku akan menunggumu sampai kau pulang. Tapi bagaimana caranya aku tahu kau selamat atau tidak? Selama aku pergi, kamu harus menjaga balai-balai bambu itu. Kalau aku selamat, maka balai-balai bambu itu akan bersih dan tidak ada bercak-bercak darah. Tapi apabila engkau mendapati bercak-bercak darah di balai bambu, itu berarti aku tidak selamat. Aku pergi. Selama di medan perang, aku menemukan kebenaran. Aku baru tahu kalau sebenarnya yang salah adalah raja. Dan mereka menjamuku seperti tamu dan dari jauh. Tapi alangkah pedih hati ini ketika aku pulang dan menemukan engkau bersiap berakad.
Istri Masud langsung menatap ke arah wayang-wayang itu. Saat hendak akad nikah, istri Masud berlari ke balai-balai bambu dan tidak menemukan bercak-bercak darah. Dengan serta-merta istri Masud menghampiri Dahlan dan saat itu Masud berdiri. Mereka saling menatap dan berpelukan.